Namanya sudah seperti turnamen e-sport terkenal di Indonesia, tapi kalau kualitasnya biasa aja, ya sia-sia. Untung ini Poco yang selalu menghadirkan kejutan di setiap produknya. Ini review station untuk Poco M7, singkat saja. Kali ini Upstation kedatangan satu andalan baru dari smartphone Poco, termasuk ke dalam kelas M. Poco M7 resmi dirilis di Indonesia sebagai salah satu penerus Poco M6 yang lumayan menarik perhatian ketika pertama hadir. Harganya memang hanya 2 jutaan kecil, wajar jika seri M adalah seri mid to entry level andalan Poco. Untungnya, secara desain Poco tidak sekadar memberi warna polos di bagian belakang. Unik walaupun tidak semua orang suka. Itulah sebabnya Poco memberi casing tambahan dengan warna hitam polos di paket pembeliannya. Di bagian belakang memang sedikit mengingatkan kita dengan Poco F7 series karena bentuk kameranya. Tapi di bagian depan, ini beda banget. Layar raksasa 6,9 inci dengan modul kamera depan yang modern membuat pengalaman entertainment terasa sangat lega. Sayangnya bezel di setiap sisinya masih tebal, terutama di bagian dagu. Tapi kalau ingat harganya, ini adalah hal yang wajar. Layarnya menggunakan teknologi IPS beresolusi Full HD+ yang memiliki kecerahan layar hingga 700 nits. Cocok untuk dipakai di luar ruangan. Teknologi seperti White Touch 2.0 yang tetap respon meski layar lembab dan sertifikasi TUV Rainland sudah disematkan di Poco M7. Layar Poco M7 juga sudah mendukung refresh rate 144Hz, membuat pengalaman gulir lebih mulus dan responsif. Refresh rate-nya juga sudah otomatis naik turun sesuai dengan konten yang ditampilkan, walaupun hertz rendahnya masih 60Hz. Tapi perlu diingat, ini sudah bukan fitur yang spesial di smartphone mid to entry level. Dengan ukuran yang besar, Poco M7 memiliki baterai 7000 mAh, naik sangat jauh dibanding Poco M6 yang hanya memiliki 5030 mAh. Daya tahannya juga sangat superior dan aman dipakai untuk seharian penuh, tanpa perlu khawatir baterai habis. Di pengetesan kami, Poco M7 mampu bertahan hingga 45 jam dalam kondisi standby dan 30 jam untuk penggunaan ringan seperti sosial media atau membaca website upstation.media. Untuk bermain game, kami bisa bermain Mobile Legends selama 30 menit dan hanya berkurang sekitar 4-5% dalam kondisi suhu normal. Baterai yang besar ini didukung charger dengan pengisian daya 33 watt turbo charging. Pengisian 70% memakan waktu 1 jam. Dan 0-100% membutuhkan waktu 2 jam. Memang lama, tapi mengingat kapasitas baterainya yang 7000 mAh, ini adalah hal yang worth it untuk dinanti. Apalagi Poco M7 sudah bisa reverse charging, jadi selayaknya powerbank untuk TWS, smartwatch, bluetooth speaker, sampai HP teman kamu. Di bagian antarmuka, Poco M7 sudah menjalankan OS Android 15 dengan antarmuka HyperOS 2. Memang belum ada janji dari Poco berapa lama smartphone ini akan mendapatkan update. Tapi kehadiran HyperOS 2 serta dukungan Gemini membuat Poco M7 terasa lebih modern dibandingkan pendahulunya. Bagian kamera jelas bukan hal yang bisa dibanggakan dari Poco M7, tapi masih bisa diandalkan. Dengan modul kamera belakang yang nampak seperti 2 kamera, Poco M7 sejatinya hanya punya 1 kamera belakang dengan resolusi 50MP. Satu lubang kamera lagi disematkan lensa auxiliary yang jarang digunakan alias hanya lensa pembantu. Di kamera depan, Poco menggunakan resolusi 8MP untuk selfie. Hasilnya bisa dilihat dari footage berikut ini. Kalau ini perekaman kamera belakang, kamera depan Poco M7. Ya, seperti HP 2 jutaan kecil pada umumnya dia nggak kuat sama backlight ya. Tapi kalau cahayanya cukup, yang ini sih ya lumayan lah. Tapi nggak ada kalau misalnya stabilisasinya sih harusnya apa adanya. Kita coba ke yang tempat agak gelap, agak kurang bagus kalau gelap ya, noise-nya langsung kerasa. Ini mic-nya langsung pakai mic dari Poco M7
kualitas suaranya gimana, kalian kasih komentar. Kalau ini perekaman belakang Poco M7, ya masih banyak noise ya kalau misalnya kurang cahaya. Tapi kalau ada cahaya yang backlight, dia lebih bisa nahan daripada kamera depan. Dia masih, ya detailnya udah mulai hilang, tapi stabilisasinya sih kalau ada ini kurang ya. Ini kita coba coba tuh kita arahkan ke lampu, ya dia masih bisa nangkep lebih baik daripada kamera depan tadi. Mic-nya juga pakai mic langsung dari Poco M7. Kualitasnya gimana, kalian tulis di kolom komentar. Setelah semua hal positif yang kami sebut tadi, saatnya kita bahas hal yang paling kurang dari Poco M7. Sayang beribu sayang, chipset menjadi salah satu kelemahan dari smartphone yang satu ini. Ya, Poco M7 menggunakan chipset Snapdragon 685 yang sudah dirilis sejak tahun 2023. Chipset ini bukan yang terkencang di ranah 4G, dengan skor Antutu berada di angka sekitar 500 ribuan. Meski ditopang dengan RAM 8GB dan ROM 256GB, hal tersebut belum cukup untuk mengangkat performa dari Poco M7. Main Mobile Legends masih kuat, tapi baru nyaman jika disetting di grafik medium. Untuk game berat seperti Delta Force, Poco M7 cukup keteteran dan cenderung kurang nyaman untuk dimainkan dalam waktu panjang. Secara penggunaan sehari-hari, Poco M7 juga kurang bagus. Kombinasi OS yang bagus, namun chipset yang kurang mendukung membuat kami beberapa kali mengalami lag saat membuka aplikasi atau sekedar scroll di sosial media. Jelas, ini bukan hal yang bagus untuk sebuah smartphone yang mengedepankan entertainment. Selain itu, layar 6,9 inci berimbas pada bobotnya yang lebih berat dari smartphone pada umumnya. Poco M7 memiliki bobot 214 gram dengan ketebalan 8,4 mm. Dan cukup disayangkan, speakernya masih mono. Jadi walaupun secara luas layar terasa lega, pengguna hanya akan ditembakkan satu sumber suara saja. Yang jelas akan memengaruhi pengalaman menikmati entertainment seperti menonton YouTube atau Netflix. Ya, kalau kita berkaca ke game sebelah yang namanya Aura, yang namanya yang namanya Hawkeye itu dia Honor of Kings, dia udah menerapkan global bands dan sebenarnya kalau aku lihat, untungnya semua fitur esensial tidak absen di Poco M7 seperti NFC, infrared blaster untuk mengendalikan peralatan elektronik di rumah, SIM dengan konfigurasi hybrid, serta sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari Poco M7, ini adalah smartphone yang cocok untuk kalian yang tidak mau ketinggalan dengan apa yang sedang ramai di dunia internet. Layarnya yang lega dengan refresh rate 144Hz serta baterai 7000 mAh membuat penggunanya bisa menggunakan media sosial kapanpun, dimanapun tanpa perlu takut kehabisan baterai. Namun Poco M7 kurang cocok untuk gamer kelas berat karena hanya menggunakan chipset Snapdragon 685. Ini bisa jadi deal breaker buat kalian yang ingin menjadikan Poco M7 sebagai smartphone utama kalian. Jadi, apakah Poco M7 adalah HP yang kalian butuhkan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Upstation untuk konten review station lainnya. Dan jangan lupa buat kalian nonton di HP, tekan tombol hype agar video ini ada di atas beranda kalian. Dadah.